Nah, sementara itu pemirsa, kemarin malam Rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dijaga ketat aparat TNI. Sedikitnya 20 anggota TNI berjaga di sekitar rumah dinas Jampitsus. Beberapa aparat TNI duduk di taman di depan rumah dan ada yang mengitari sekitar lokasi. Juga terlihat sejumlah mobil berplat dinas TNI, namun tidak terlihat aparat kepolisian berada di sekitar lokasi. Penjagaan rumah Jampitsus oleh TNI dilakukan usai penggeledahan restoran The Clan dan juga Point Money Changer oleh tim kepolisian. Meski demikian, Kapus Pen TNI menyatakan penjagaan tentara di rumah Jampitsus Febri Adriansyah tidak berkaitan dengan isu yang sedang berkembang. Dan Mabes TNI buka suara terkait penjagaan di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Kapus Pen TNI, Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Ya, Kapus Pen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Ya, dan bagaimana situasi terkini di kawasan kediaman Jampitsus Febri Ardiansyah di Kebayoran Baru? Sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina, bagaimana laporan terbaru di sana? Masih ada penjagaan dari tentara hingga sore ini? Iya, Juno dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini di rumah dari Jampitsus Kejagung RI Febri Adriansyah, ini nampaknya memang sudah tidak terlihat lagi adanya penjagaan yang ketat dari aparat TNI dan cukup berbeda dengan situasi pada malam kemarin. Ini kita akan coba untuk lihat situasi terkini terlebih dahulu. Visualnya ditampilkan oleh juru kamera kami, Jamie Jasin. Seperti inilah situasi terkini di area luar dari rumah Jampitsus Febri Adriansyah, yang mana kita ketahui bersama bahwa pada hari Rabu malam kemarin sempat dijaga ketat oleh puluhan aparat dari TNI. Nah, cukup berbeda kalau kami pantau sore hari ini sudah nampak cukup sepi, tidak terlihat lagi adanya aparat berseragam yang berjaga di depan rumah. Namun meskipun demikian, beberapa kali kami pantau sejak pada siang hari hingga pada sore hari ini masih nampak sejumlah petugas dari pihak kejaksaan yang keluar masuk begitu ya dari rumah Febri Adriansyah, meskipun memang ketika kita minta keterangan ataupun juga statement dari pihak Kejaksaan Agung ataupun juga pihak Kejagung yang keluar masuk, ini tidak dapat ataupun juga tidak ada satupun yang berkenan untuk memberikan statement berkaitan dengan alasan mengapa kemarin ada puluhan aparat TNI yang melakukan penjagaan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan berkaitan dengan hal ini juga sebenarnya dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini pun juga ketika dihubungi mengapa ada aparat TNI yang berjaga di depan rumah Febri Adriansyah, dari pihak Kejagung ini pun juga belum memberikan statement apapun. Cukup berbeda dengan Mabes TNI, yang mana dari Mabes TNI melalui Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas ini menjelaskan alasan pengerahan personel yang dilakukan oleh pihak aparat TNI ini merupakan permintaan resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mana mengacu pada Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025. Namun dari Kapus Pen TNI ini menegaskan bahwa keberadaan dari aparat ini tidak berkaitan dengan isu-isu yang beredar. Kita akan pantau lagi bagaimana situasi ke depannya. Sementara demikian, kembali ke Anda, Juno. Rina, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kawasan kediaman Jampitsus. Selamat bertugas kembali. Ya, pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya, berbeda dengan hari-hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya hari ini pemirsa diperketat. Sejumlah personel BRIMOB ditempatkan di beberapa titik, dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling juga dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas, Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.
3 kasus korupsi tersebut antara lain pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik, korupsi Asabri, dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Saat penggeledahan, penyidik menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Ya, kita coba pantau situasi terkini di Polda Metro Jaya. Ada rekan Kevin Pakan di sana. Kevin, kalau tadi diberitakan ada penjagaan yang lebih ekstra seperti itu di Polda Metro Jaya. Apakah benar, Kevin? Ya, selamat sore pemirsa. Untuk situasi terkini di Polda Metro Jaya masih atau belum adanya tanda-tanda yang cukup berarti, namun tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa pada saat ini yang tadinya rencananya akan dilakukan press conference terkait dengan perkembangan dari proses penyidikan dari tindak pidana korupsi pasokan batu bara dan juga dari PT Asabri dan juga Krakatau Steel dilakukan, namun dikonfirmasi pada sore hari ini tidak jadi dilakukannya press conference. Namun berdasarkan informasi dan juga berdasarkan pemantauan kami, yang mana kami berada di Ditkrimsus Polda Metro Jaya, yang mana tadi sempat keluar begitu dari gedung Ditkrimsus dari Kadif Humas Polri, Irjen Edison Isir, sempat keluar dan sempat menyampaikan sedikit pernyataan yang mana sampai dengan saat ini untuk proses penyidikan dari 3 objek perkara tersebut masih dilakukan pendalaman. Di mana hal serupa juga dikatakan dari Kakor-Tas Tipikor Mabes Polri, Irjen Toto, yang menyampaikan bahwa untuk segala pemeriksaan dari barang bukti dan juga dari sejumlah saksi masih didalami, dan juga terutama yang terakhir pada hari ini dari rumah mewah yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat, juga untuk barang bukti terdapat sejumlah koper, tepatnya ada 7 koper yang berbeda yang berisi dari emas batangan dan sejumlah uang. Ini telah diamankan dari Polda Metro Jaya, tepatnya berada di Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Dan memang sampai dengan saat ini kami masih terus memantau, namun berdasarkan informasi terakhir yang kami terima bahwa total sudah ada 12 titik yang tengah dilakukan proses penggeledahan, diantaranya di kawasan Jakarta, Tangerang Selatan, dan juga di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dengan total kerugian yang mana telah disita dari pihak kepolisian ada lebih dari 500 miliar rupiah. Tentunya kami masih terus memantau hingga saat ini dan kami akan kembali informasikan kepada Anda kembali di studio. Kevin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto, menyatakan telah menyita sejumlah berangkas dan dokumen saat penggeledahan. Budi menjelaskan terkait pengamanan saat penggeledahan untuk menghindari gangguan yang menghambat penyelidikan. Tadi ditemukan ada berangkas, termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Ada informasi, Pak, ini selain dari 2 titik ini ada titik lain yang merupakan juga pejabat tinggi dari Kejagung. Apakah benar, Pak, itu? Ya, kita akan masih mendalami. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada teman-teman media. Tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dan juga dari tim yang menggeledah seperti apa, Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan permasalahan ataupun kendala. Semua berjalan lancar dan pihak dari Deklen pada saat kita juga datang, kita juga mencari saksi untuk dihadirkan dalam proses penggeledahan ini semua berjalan lancar. Memang
ini masih berjalan sampai dengan detik ini, artinya banyak hal-hal temuan. Nah, temuan-temuan yang harus dipilah, ini menjadi barang bukti yang kita amankan untuk menjadi dalam proses nanti penyidikan, ataupun ini tidak digunakan dalam proses penyidikan. Ini dipilah, diseleksi. Pak Kabit, ini terkait dengan ada 3 objek perkara. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa Pak update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara yang mana. Nanti akan kami update pada teman-teman.